Ya, jadi sebenarnya ini seperti menceritakan life cycle kehidupan ya. Jadi yang dari lahir, membangun sesuatu, and then menghancurkannya lagi, and then repeated, membangun lagi, seperti siklus kehidupan yang terjadi berabad-abad selama ini gitu. Jadi memang manusia itu secara kehidupan tuh pasti seperti itu life cycle-nya gitu. Jadi seperti kita gambarkan di lagu kita sendiri pun juga, kalau bisa lihat dari tenang terus naik dan tiba-tiba memuncak, terus juga tiba-tiba menghancurkannya lagi, chaos lagi, dan tenang lagi, siklus kehidupan. Seperti itu sih konsepnya dari Polygamy. Seperti itu kira-kira. Oke. Tadi lumayan menarik. Ada ngebahas soal siklus kehidupan, pembangunan dan kehancuran. Mungkin boleh kasih tahu kita, kalau seandainya harus mendalami lagi cerita naratifnya dari Polydemic ini, sebenarnya Polydemic ini tentang apa untuk sehingga akhirnya bisa mendapatkan musik video itu. Kalau dari lagunya itu sendiri itu tentang apa? Kalau kita bilang kata-kata dari Polydemic itu sebenarnya terdiri dari dua kata ya, yaitu polyrhythmic dan pandemic gitu. Jadi kalau polyrhythmic itu sebenarnya sebuah permainan ketukan ya. Mungkin dia bisa jelaskan. Oke, polydemic itu jadi dari polyrhythm itu dari dua pola ketukan yang berbeda bisa lebih dan dijadikan satu. Kalau misalnya mungkin rekan-rekan bisa lihat di intronya tadi ya, di intronya tadi seperti yang masuknya nggak ketebak gitu, nah itu jadi sequencernya berjalan begitu, loopingnya, terus tiba-tiba saya masuk drum beat yang tidak ketebak orang, nah itu namanya benturan dua ketukan yang berbeda gitu. Jadi ya, dan di situ juga misalnya Iu mainkan metronom misalnya di 100 berapa ya, misalnya 130 lah gitu, misalnya ya. Terus saya main di tempo yang tidak sama dengan Iu gitu. Nah itu polyrhythm. Jadinya poly dari polyrhythm. Kalau demicnya dari pandemic, bahasa Inggrisnya pandemic. Udah jadinya karena kita waktu buatnya pada saat pandemi, kita buat sesuatu yang mengandung unsur polyrhythm yang kental dan di saat pandemi, jadi akhirnya namanya polydemic. Oke. Di saat keterbatasan gerak satu dunia, justru di situ malah meledak juga kreativitasnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal pandemi, ini kan dibuat saat lagi ada wabah. Itu bagaimana proses pembuatan lagu ini? Sebenarnya lagu ini tuh kayak instan banget ya. Ya kebetulan main di studio Tio. Kebetulan ya siapa sih nggak stres di saat pandemi gitu. Jadi ternyata pelampiasan kita ternyata di musik malah works banget ya. Gitu. Jadi ya Tio lagi main ke studio waktu itu dan Tio lagi main ke studio waktu itu, terus saya tunjukin ada beberapa sampel. Mungkin kita bisa bikin sesuatu dari sini. Terus tiba-tiba dengan KJ dan Tio langsung, gue ada ide nih. Tiba-tiba langsung masuk program, coba mainkan, langsung kita rekam. Ternyata ya cepet banget ya, sejam kali ya. Iya. Prosesnya sejam lah kira-kira ya. Tapi sebelum saya isi beatnya, isi drumnya, saya udah kepikiran gitu. Jadinya ini kan tidak ada lirik, jadinya gimana caranya menuangkan perasaan atau apa yang di pikiran kita dengan musik gitu. Jadinya di beatnya, di fill innya, di roll drumsnya segala macam, dan komposisinya saya udah mikirin gitu. Oke, kira-kira ya itu yang Iyo bilang tadi, life cycle, siklus kehidupan, atau saya pikirannya di situ. Oke, kalau lagi pandemi gini bisa-bisa nanti malah kehidupan yang tadi tenang-tenang aja, seperti musik yang awalnya lumayan tenang-tenang aja, tiba-tiba terakhirnya dengan beat yang 2 kali lipat,
maksudnya di situ juga dari LED-nya, dari screen di belakang ketahuan dia hancur gitu ya. Jadi ya, yang tadi tenang bisa menjadi porak-poranda. Gitu. Seperti itu yang ada di pikiran saya waktu isi drum. Begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, intinya sih membuat sesuatu yang mudah menjadi lebih complicated, lebih rumit. Jadi kira-kira sebenarnya beatnya simpel banget, 4/4 gitu, tapi di situ gimana caranya kita benar-benar kita pikirin banget permainan itu, gimana caranya mempersulit dari sesuatu yang simpel tapi tetap masih di telinga masih lebih bisa didengar dengan nggak complicated ya. Oh, berarti lagu ini kan menyederhanakan sesuatu yang sulit. Apakah itu juga menjadi mempersulit sesuatu yang sederhana? Ya, seperti layaknya manusia dan kita kan selalu namanya mempersulit sesuatu. Oke. Tapi apakah itu juga menjadi salah satu basis alasan kenapa lagu ini durasinya ya untuk zaman sekarang 6 menit lumayan lama ya? Tadinya 10 menit sih. Oh ya? Tadinya 10 menit. Itu dia, jadi akhirnya kita beberapa part akhirnya kita take out karena itu dia challenge itu lagu yang rumit tapi masih harus penyampaian harus tepat dan juga masih bisa enak didengar telinga gitu. Jadi memang ada part-part yang wah ini terlalu complicated nih, kayaknya kurang masuk dengan message yang kita mau bawain. Akhirnya kita potong-potong bagian yang banyak yang lumayan nggak kepake sih, kira-kira 3 menit lebih. Jadi itu udah benar-benar kita cut down. Oke. You wanna add anything else Jim? Masih ya tadi mempersulit hal yang mudah. Cuman dipersulitnya juga bukan akhirnya orang nggak bisa ngangguk-ngangguk lagi dengerin beat. Jadi dia tetap ya kalau gue lihat dulu juga tadi masih begitu kan, masih dengerin beat padahal dibolak-balik beat sama gitu kan. Gimana caranya orang tetap masih bisa, berarti itu bisa nikmatin, bisa tap gitu kan, bisa sedikit gitu, masih bisa begitu. Oke. Mungkin terakhir dari gue sebelum dilanjutkan sama rekan-rekan media yang hadir sekarang. Di awal gue sempat mengatakan kalau misalkan direct action dengan Tio dan Joseph mungkin bisa dibilang adalah salah satu penggawa band electro rock atau genre electro rock di Indonesia. Sebenarnya dengan rilisan project yang untuk tahun ini lumayan produktif ya. Awal tahun sudah rilis dan ini juga rilisan terbaru di satu EP terdiri dari 2 lagu yang masing-masing menunjukkan eksplorasi musik kalian, musikalitas kalian yang sangat tinggi dan luar biasa. Apakah kalian punya goals atau target tersendiri kalau misalkan dalam kacamata direct action sebagai band dan berkecimpung di genre electro rock ini? Yang pastinya kita ingin terus berkembang ya. Kita pengen selalu eksplorasi, kita pengen tidak terbatas. Ya selain manusia yang ingin selalu berkembang gitu. Jadi ini sangat men-challenge kita dan ternyata challenge ini malah kita suka ya. Malah kita suka banget gitu. Jadi ya kalau dari kita sih pengennya kita terus berkembang, kita ngomongin skill kita dan mungkin mudah-mudahan kedepannya juga membuat lagu yang rumit tapi masih enak didengar. Kuncinya sebenarnya itu, kayak dia bilang tadi, orang masih bisa nanggung, orang masih bisa ngikutin beatnya meskipun dibolak-balik, gak karuan dibolak-balik. Tapi kan gak berasa. Jago lah ya. Kalau untuk gue sih itu ya supaya orang mungkin juga akhirnya tahu juga gitu, maksudnya salah satu style gue keluar di sini gitu, di direct action bukan di sini aja, direct action tuh bisa keluar gitu. Mungkin style gue belum keluar, permainan Rangga di grup lain mungkin bisa main Latin gue kan pelajaran Latin juga mendalami itu, terus ada jazz juga belum bisa dikeluarin di direct action, cocoknya dengan yang style-nya agak art rock, progresif ya kayak gitu-gitu ya modelnya, seperti yang tadi salah satunya. Ada yang lebih susah, tapi itu gitu. Oke, yang lebih
susah itu nantikan selanjutnya di rilisan yang akan datang. Iya, betul. Teman-teman rekan media dipersilakan.